Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi ya di pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke pembahasan modul ke-5 topik profil pelajar Pancasila untuk tema modul dimensi mandiri. Nah, hari ini kita mencoba untuk melihat untuk modul ke-5 ini. Langsung saja Bapak Ibu guru ya, kita ke platformnya. Kita langsung klik ke pelatihan mandiri, kita langsung pilih profil pelajar Pancasila, kemudian kita pilih yang dimensi mandiri. Dalam dimensi mandiri ada dua materi yang harus kita pelajari. Aktivitas pertama yaitu kita memahami mengenai dimensi mandiri itu sendiri ya. Kemudian kita diminta untuk melihat elemen-elemen dari dimensi mandiri. Kemarin kita sudah melihat ya 3 elemen dari dimensi bergotong royong. Sekarang kita masuk ke dimensi mandiri. Nah, kita harus sekali lagi melihat ya Bapak Ibu guru ya, kita simak videonya dari awal sampai akhir. Dalam video ini dijelaskan mengenai gambaran sikap murid mengenai bagaimana kemampuan mandiri dalam rutinitas pembelajaran sehari-hari. Jadi yang dilihat adalah kemandirian peserta didik atau murid-murid kita. Nah, dalam video ini sekali lagi dikemas dengan sangat baik sehingga memudahkan kita memahami karena memang dalam rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian berikutnya kita diminta untuk melakukan pelatihan pemahaman, kemudian kita diminta untuk berefleksi. Nah, dalam refleksi ini kita diminta untuk ini ya mengenang memori kita saat kita bersekolah. Jadi kemandirian seperti apa yang sudah kita punyai. Nah, dalam hal apa kita diminta untuk sekali lagi menuliskan refleksi kita. Kemudian sekali lagi kita diminta untuk juga melihat elemen dalam dimensi mandiri ini. Jadi ada dua elemen. Pertama elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian elemen yang kedua adalah regulasi diri. Nah, ini menjadi hal yang penting, maka ini kita sekali lagi juga harus simak videonya dari awal sampai akhir. Nah, dalam video ini sekali lagi ini dijelaskan bagaimana kita untuk bisa memiliki kemampuan yang krusial ya. Kita tetap bisa membuat semacam strategi untuk menghadapi atau merencanakan pembelajaran yang realistis ya untuk kemajuan siswa, terutama sekali lagi dalam mengatasi atau dalam memberikan pemahaman tentang diri dan situasi murid-murid kita. Nah, kemudian setelah video ini kemudian kita diminta untuk melihat elemen-elemen seperti biasa. Jadi elemen pemahaman diri, terus kemudian yang kedua sekali lagi seperti biasa kita diminta untuk melihat alur pemahaman, alur perkembangan maksud saya tentang dimensi mandiri ini. Nah, dalam elemen ini ada subelemen, misalkan ini mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kemudian nanti ada di fase D, misalkan itu mengenai alur perkembangannya. Jadi setiap fase berbeda Bapak Ibu guru ya, tergantung kita nanti mau mengembangkan di fase yang mana. Kalau saya karena mengajar di SMP maka saya nanti akan menggunakan yang fase D ini, membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan dan berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang dilakukan. Nah, ini ada subelemennya Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti kita akan coba lihat sama-sama. Silakan untuk sesuaikan dengan fasenya. Kemudian setelah kita melihat alur perkembangannya, elemen ya, termasuk yang terakhir itu elemen regulasi diri. Setelah itu kita diminta untuk membuat refleksi mengenai pengalaman berkesan saat membantu murid mencapai tujuan pembelajarannya. Ini yang saya buat Bapak Ibu guru ya. Yang berikutnya setelah selesai seperti biasa kita diminta untuk mengerjakan post test. Oke, langsung saja kita masuk ke post test kita. Kita akan coba bahas sama-sama untuk modul dimensi mandiri ini ya. Oke, langsung kita coba mengerjakan. Jadi kita masuk, ini ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, pemahaman diri dan situasi, regulasi emosi, regulasi diri, refleksi diri.
Dari daftar di atas yang merupakan elemen dalam dimensi mandiri adalah ya, jadi ada 2 elemen ya. Jadi yang mana Bapak Ibu guru? Yang 1 2 1 3 1 4 atau 2 4. Jadi belum lama ya tadi kita lihat. Jadi memang kalau kita melihat eh, elemen dari dimensi mandiri tentu ada di 1 dan 3, karena satu tadi soal elemen pemandirian situasi, kemudian yang kedua adalah soal regulasi diri. Yang berikutnya kita lihat pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu murid sendiri yang membuat target pembelajarannya, guru yang menentukan target pembelajaran murid, murid yang menentukan target pembelajaran temannya, guru tidak perlu memantau target muridnya. Jadi ini berkaitan dengan dimensi mandiri, maka juga menyangkut soal situasi ya. Jadi kita mengajak murid untuk mereka menentukan sendiri target pembelajarannya. Jadi kita hanya membantu mereka. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 3. Berikut adalah salah satu gambaran pelajar mandiri kecuali ini yang bukan berarti. Saya sudah bisa menentukan target belajar sesuai dengan kemampuan saya. Saya saat ada tantangan, saya lebih memilih mencoba hal lain yang saya bisa lakukan. Ketika saya sudah tahu tujuan pembelajaran saya di minggu ini, maka saya akan menyesuaikan jadwal bermain dan nonton TV. Saya sulit mengerjakan PR pada malam hari karena mengantuk, jadi saat pulang sekolah saya langsung mengerjakan PR. Jadi yang bukan Bapak Ibu guru ya, kalau kita lihat yang bukan maka sekali lagi sebetulnya pembedanya sangat kelihatan. Jadi karena ini sekali lagi menyangkut soal gambaran pelajar secara mandiri, maka mungkin poin B ini yang bukan ya. Jadi karena memang saat ada tantangan saya lebih memilih mencoba hal yang lain yang saya bisa lakukan. Ini ya tidak menunjukkan sebuah kemandirian. Berikutnya pertanyaan yang nomor 4. Untuk mendukung proses refleksi murid, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. Memberikan waktu berpikir untuk murid dengan bimbingan penuh dari guru. Mengajak murid untuk menuliskan rangkuman dari pembelajaran yang ia telah lakukan. Memberi waktu bagi murid untuk bercerita dengan tanpa paksaan. Memberikan kepercayaan murid menghafal pelajaran. Jadi kalau kita lihat dari keempat opsi ini, kita lihat hal yang dapat dilakukan untuk mendukung proses refleksi. Jadi refleksi itu berarti memang harus tanpa paksaan Bapak Ibu guru ya. Jadi harus muncul dari dalam diri. Maka opsi yang paling tepat adalah memberikan waktu bagi murid untuk bercerita tanpa paksaan. Mereka mengungkapkan apa sih temuan mereka, apakah pembelajaran yang sudah diserap atau dimiliki oleh murid kita. Kemudian yang terakhir, Hans tidak berhasil menyelesaikan permainan bloknya. Ia menangis karena merasa bangunan bloknya tidak tinggi dan jelek. Pertanyaan apa yang tepat diberikan oleh guru Hans untuk membuatnya kembali percaya diri dalam menentukan targetnya? A. Apakah kamu perlu bantuan? Apa yang kamu perlukan untuk membuat ini jadi tinggi? Jika bangunanmu tidak tinggi, mau Bapak bantu? Atau yang C. Kamu menangis pasti karena kamu sedih. Apa yang kamu butuhkan supaya mainanmu menjadi bagus? Atau yang D. Bagaimana kamu tadi menyusunnya sehingga jadi pendek begini? Ini sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang dipilih supaya memang ini membangkitkan rasa percaya diri dari murid kita yang dalam artian tentu mengalami kegagalan ya, karena tidak sesuai dengan targetnya, jadi jelek, kemudian tidak sesuai dengan ketinggian yang diharapkan. Maka pertanyaan yang sangat membantu sih sebetulnya lebih ke yang A. Perlu bantuan nggak? Apa yang kamu perlukan untuk membuat ini jadi
tinggi. Jadi kita semacam memotivasi, merangsang untuk adanya solusi dari permasalahan. Demikian Bapak Ibu Guru, kita cek ulang hasilnya. Oke, luar biasa Bapak Ibu Guru ya. Jadi terima kasih. Hari ini kita sudah menyelesaikan tema dimensi mandiri dari pembelajaran kita mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama kita sudah belajar mengenai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kita sudah belajar mengenai berkebinekaan global, bergotong royong. Sekarang kita bicara soal dimensi mandiri. Bapak Ibu Guru, sampai ketemu di pembahasan pelatihan mandiri kita di platform Mereka Mengajar. Salam bahagia, semangat Bapak Ibu Guru hebat. Kita berjumpa di pembahasan pelatihan mandiri berikutnya. Bye bye, God bless.